Pernah nggak sih kamu merasa, pengorbananmu itu nggak ada harganya sama sekali? Kamu banting tulang di negeri orang, menahan rindu demi keluarga, tapi kepercayaanmu justru dihancurkan dari belakang oleh orang yang paling kamu sayang. Bayangkan, satu panggilan telepon mengubah segalanya. Rumah yang kamu bangun dengan air mata dan keringat, ludes dijual tanpa seizinmu. Dan saat kamu minta penjelasan, jawaban yang kamu dapat itu kan cuma rumah kosong. Jangan lebay. Sakit? Pasti. Tapi ini bukan cerita tentang air mata. Ini adalah cerita tentang pembalasan yang sudah direncanakan dengan sangat rapi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku mau kenal dulu sama kalian semua pejuang hebat di luar sana. Yuk, buktikan kalau kita kompak. Tekan tombol like dan subscribe-nya dulu. Dan absen kehadiran kalian di kolom komentar. Ketik nama kamu, kota asal, dan kata hadir. Contoh, Anissa, dari Semarang, hadir. Aku tungguin ya, biar kita bongkar ceritanya bareng-bareng. Udara terasa berat dan lembab, dipenuhi aroma kain dan minyak mesin yang menyengat. Ratusan mesin jahit berderit serempak, menciptakan musik latar yang memekakan telinga bagi mereka yang tak terbiasa. Namun bagi Anissa, suara itu adalah detak jantung kehidupannya, ritme yang membiayai setiap mimpi dan harapan yang ia gantungkan ribuan mil jauhnya di Indonesia. Tangannya bergerak dengan kecepatan mekanis, melipat dan menjahit lengan kemeja dengan presisi yang didapat dari ribuan jam kerja. Keringat membasahi pelipisnya, namun matanya tetap fokus. Di benaknya, setiap jahitan adalah satu bata untuk istana kecilnya. Setiap gulung benang adalah satu langkah lebih dekat untuk pulang dan hidup tenang bersama suaminya, Bram. Tiba-tiba, di tengah kebisingan pabrik, ponsel bututnya yang tergeletak di samping tumpukan kain bergetar hebat. Sebuah getaran yang terasa berbeda, seolah membawa firasat buruk. Di layarnya tertera nama, Mbak Yuni, tetangga sekaligus teman gosipnya di kampung. Tumben sekali Mbak Yuni menelepon malam-malam begini, batin Anissa sambil melirik mandornya yang galak. Dengan gerakan cepat, ia mengangkat telepon dan menempelkannya ke telinga, satu tangan tetap bekerja. Halo, Assalamualaikum, Mbak. Ada apa? Bisik Anissa, suaranya nyaris ditelan deru mesin. Waalaikumsalam, Nis. Aduh, maaf ganggu malam-malam. Kamu lagi sibuk, ya? Suara Yuni di seberang terdengar aneh, perpaduan antara antusiasme palsu dan keraguan. Ya, seperti biasa, Mbak. Kejar setoran, jawab Anissa singkat. Kenapa, Mbak? Ada berita penting? Hening sejenak. Anissa hanya mendengar suara jangkrik dari seberang lautan, kontras dengan hiruk-pikuk di sekelilingnya. Gini, loh, Nis. Selamat, ya, kata Yuni tiba-tiba. Anissa mengerutkan kening. Tangannya berhenti bergerak. Selamat? Selamat untuk apa, Mbak? Itu, rumahmu. Kalian mau pindah ke rumah yang lebih besar, ya? Wah, hebat si Bram sekarang bisnisnya lancar. Diam-diam ternyata jadi juragan. Darah Anissa berdesir. Kata-kata Yuni terasa janggal. Maksud Mbak Yuni apa? Pindah rumah bagaimana? Loh, kamu jangan pura-pura nggak tahu. Ah, itu loh, di depan rumahmu yang di kompleks Gria Asri, ada spanduk gede banget warna kuning. Tulisannya, rumah ini telah terjual. Aku kira kalian dapat rezeki nomplok, makanya jual rumah buat beli yang lebih mewah. Cerocos Yuni tanpa jeda. Duar, dunia Anissa seakan berhenti berputar. Spanduk? Terjual? Kebisingan pabrik mendadak menjadi senyap di telinganya. Ia hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berpacu seperti genderang perang. Kemeja di tangannya jatuh ke lantai, tak ia pedulikan. Tidak, tidak mungkin, jeritnya dalam hati. Mbak Yuni pasti salah lihat. Mungkin salah blok, salah nomor rumah. Mas Bram tidak mungkin melakukan ini. Mbak Yuni yakin gak salah rumah? Blok C7 nomor 12. Kan? Catnya warna krem. Pagarnya hitam? Tanya Anissa, suaranya bergetar hebat. Ya iyalah, Nis. 100% yakin. Setiap hari aku lewat situ kalau mau ke pasar. Jelas banget itu rumahmu. Makanya aku kaget. Kok kamu gak cerita-cerita? Jawab Yuni, nadanya kini berubah menjadi penuh selidik.
Anissa tak sanggup lagi menjawab. Ia mematikan telepon begitu saja. Napasnya tersengal-sengal. Kepalanya pusing. Ia teringat semua pengorbanannya. Bekerja 14 jam sehari, menahan sakit mak karena sering telat makan, tidur hanya beberapa jam di kamar sewaan yang sempit. Semua itu demi rumah itu. Rumah pertama mereka. Istana kecil yang ia impikan. Ia teringat janji manis Bram saat mereka membeli rumah itu. Sayang, ini akan jadi saksi cinta kita. Di sini anak-anak kita akan tumbuh besar. Aku janji akan menjaganya baik-baik selagi kamu berjuang di sana. Janji. Kini kata itu terasa seperti racun yang membakar hatinya. Dengan tangan gemetar, Anissa mencoba menghubungi Bram. Nomornya ia tekan dengan susah payah. Pandangannya mulai kabur oleh air mata yang mendesak keluar. Nada sambung berbunyi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Angkat, Mas. Kumohon, angkat dan katakan kalau semua ini hanya salah paham. Ratap Anissa dalam hati. Panggilan itu terus berdering tanpa jawaban. Anissa mencoba lagi. Kali ini, panggilannya langsung ditolak. Hatinya mencelos. Ditolak. Bram sengaja menolak panggilannya. Amarah mulai menggantikan rasa syok. Rasa sakit hati yang luar biasa menjalari seluruh tubuhnya. Ini bukan salah paham. Ini adalah pengkhianatan. Tanpa mempedulikan teriakan mandornya, Anissa berlari keluar dari ruang produksi, mencari sudut sepi di lorong belakang. Ia bersandar di dinding yang dingin, tubuhnya luruh ke lantai. Air matanya akhirnya tumpah. Bukan tangisan kesedihan, melainkan tangisan kemarahan yang membara. Dia ditipu. Dikhianati. Kerja kerasnya selama bertahun-tahun dihancurkan dalam sekejap oleh pria yang seharusnya melindunginya. Oleh pria yang hidup dari uang kirimannya. Di tengah isak tangisnya, sebuah keputusan terbentuk. Sesuatu yang dingin dan tajam mulai mengkristal di dalam hatinya. Oke, Mas Bram. Oke, desisnya pada diri sendiri, menyeka air matanya dengan kasar. Kamu pikir aku akan hancur? Kamu pikir aku akan menangis dan memohon? Kamu salah besar. Anissa bangkit berdiri. Wajahnya masih basah oleh air mata, namun matanya kini memancarkan kilat yang berbeda. Bukan lagi kilat keputusasaan, melainkan kilat api pembalasan. Ia menarik napas dalam-dalam, membuka kembali daftar kontaknya, dan kali ini jarinya berhenti pada nama yang lain. Nama yang akan menjadi awal dari babak baru permainan ini, Ibu Mertua. Lorong itu pengap dan hanya diterangi satu bola lampu kuning yang berkedip-kedip. Aroma sampah dari tempat penampungan di ujung lorong menusuk hidung, namun Anissa tidak peduli. Seluruh inderanya terfokus pada suara nada sambung di teleponnya. Setiap dering terasa seperti palu yang menghantam gendang telinganya, menggemakan pengkhianatan yang baru saja ia sadari. Akhirnya, panggilan itu diangkat. Halo, Assalamualaikum, terdengar suara Ibu Ratna, mertuanya. Nadanya datar, seolah terganggu. Waalaikumsalam, jawab Anissa. Suaranya serak, dingin, dan tanpa basa-basi. Bu, saya mau bicara sama Mas Bram. Sekarang juga. Terdengar helaan napas kesal di seberang. Bram lagi istirahat, Nis. Capek dia seharian kerja. Kamu kan tahu adik iparmu, Sirina, mau menikah. Bram yang paling sibuk mengurus semuanya. Ada apa sih telepon malam-malam? Penting banget, ya? Darah Anissa mendidih mendengar kata, kerja. Kerja apa? Bukankah selama ini dirinya yang bekerja sementara Bram hanya mengurus ini dan itu dengan uang kirimannya? Sangat penting, Bu. Ini menyangkut masa depan keluarga kita. Tolong berikan teleponnya ke Mas Bram, atau saya akan. Anissa tidak melanjutkan kalimatnya, membiarkan ancaman itu menggantung di udara. Rupanya gertakannya berhasil. Terdengar suara Ibu Ratna memanggil-manggil nama putranya dengan manja. Tak lama kemudian, suara yang paling ia benci sekaligus ia rindukan terdengar. Suara suaminya. Halo, sayang. Ada apa? Kok sampai telepon ibu segala? Kangen? Ya, sama aku. Suara Bram terdengar ringan, seolah tidak ada dosa sedikit pun. Anissa memejamkan mata sejenak, menahan gelombang amarah yang nyaris membuatnya berteriak.
Ia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Mas, aku mau tanya satu hal, dan aku mau kamu jawab jujur, ucap Anissa dengan penekanan di setiap kata. Rumah kita di Gria Asri. Apa yang sudah kamu lakukan? Keheningan melanda. Anissa bisa mendengar Bram menelan ludah dengan susah payah. Suara TV di latar belakang rumah mertuanya tiba-tiba terasa sangat jelas. Oh itu, Bram akhirnya bersuara, nadanya berubah menjadi canggung. Itu, sayang. Aku bisa jelaskan. Jelaskan sekarang, desak Anissa. Cengkeramannya pada ponsel menguat hingga buku-buku jarinya memutih. Dengerin dulu, ya, jangan marah. Bram memulai, suaranya kini terdengar memelas. Adikku kan mau nikah, Rina. Pestanya harus meriah, dong, biar keluarga kita nggak malu-maluin. Nah, kita kekurangan dana cukup banyak. Ayah dan ibu nggak punya tabungan. Aku sebagai kakaknya kan punya tanggung jawab. Anissa mendengus sinis. Tanggung jawab? Terus hubungannya dengan rumah kita apa? Ya terpaksa, sayang. Dengan sangat terpaksa, aku jual rumah itu, aku Bram dengan suara lirih, seolah dia adalah korban. Ini demi kebahagiaan Rina, adikku satu-satunya. Nanti, kalau bisnisku sudah sukses, aku janji, aku belikan lagi rumah yang jauh lebih besar dan mewah dari itu. Istana buat kamu, ratuku. Janji. Lagi-lagi janji. Telinga Anissa sudah kebal dengan janji-janji kosong itu. Bisnis? Bisnis apa, Mas? Bisnis menipu istrimu sendiri? Anissa tak bisa lagi menahan diri. Suaranya meninggi, penuh dengan rasa sakit dan amarah. Rumah itu aku beli pakai uang hasil kerja kerasku. Siang dan malam dan siang. Aku makan mie instan setiap hari biar bisa nabung. Dan kamu dengan enaknya menjual rumah itu demi gengsi keluarga kamu? Terdengar kegaduhan di seberang, sepertinya telepon direbut paksa. Dan suara yang kini terdengar adalah suara Ibu Ratna, tajam dan menusuk seperti sembilu. Jaga bicaramu, Anissa. Kamu itu istri macam apa? Membentak suamimu sendiri? Harusnya kamu itu mendukung keputusan suamimu. Bram itu berkorban demi kehormatan keluarga. Kehormatan keluarga? Dengan menjual aset istrinya tanpa izin? Itu bukan kehormatan, Bu. Itu pencurian, balas Anissa sengit. Halah, kamu ini baru kerja di luar negeri sebentar saja sudah sombongnya minta ampun. Kamu pikir uangmu itu segalanya? Dengar ya, Anissa, suara Ibu Ratna semakin melengking, penuh dengan kebencian yang selama ini terpendam. Lagi pula, itu kan cuma rumah kosong yang kamu tinggalkan. Nggak ada yang nempatin, cuma jadi sarang debu dan hantu. Lebih bermanfaat dijual untuk biaya pernikahan Rina. Itu namanya berkah. Kamu jangan lebay, deh. Malu-maluin keluarga saja, meributkan masalah sepele begini. Klik. Telepon ditutup secara sepihak. Anissa terpaku di tempatnya. Ponsel masih menempel di telinga. Kata-kata terakhir mertuanya bergema di kepalanya, menghantam kesadarannya berkeping-keping. Cuma rumah kosong. Jangan lebay. Masalah sepele. Pengorbanannya selama bertahun-tahun dianggap sepele. Impiannya disebut rumah kosong. Rasa sakit hatinya dicap lebay. Sesuatu di dalam diri Anissa retak, lalu hancur. Tapi dari reruntuhan itu, tidak muncul keputusasaan. Yang muncul adalah sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Semua cinta dan harapan yang pernah ia simpan untuk keluarga itu menguap habis, tak bersisa. Yang ada kini hanyalah gurun kebencian yang tandus. Ia tidak lagi menangis. Wajahnya pucat pasi, namun matanya yang sembab kini kering dan memancarkan cahaya yang ganjil. Ia menatap pantulan dirinya di genangan air kotor di lantai lorong. Wanita yang menatap balik bukanlah Anissa yang cengeng dan penurut. Itu adalah wajah seorang wanita yang telah dipaksa untuk berperang. Rumah kosong, kata ibu. Baik, bisik Anissa pada bayangannya sendiri. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang mengerikan. Akan aku tunjukkan pada kalian, bagaimana rasanya benar-benar tinggal di tempat kosong. Akan aku ajarkan pada kalian arti kata lebay yang sesungguhnya. Anissa bangkit.
Langkahnya mantap saat ia berjalan kembali ke ruang produksi yang bising. Ia mengabaikan tatapan heran teman-temannya dan tatapan marah mandornya. Ia duduk kembali di kursinya, mengambil kemeja yang tadi terjatuh, dan mulai menjahit. Deru mesin jahitnya kini terdengar berbeda. Bukan lagi ritme harapan, melainkan irama sebuah rencana pembalasan yang baru saja dimulai. Dunia di sekitar Anissa kembali menjadi kebisingan yang monoton. Namun di dalam kepalanya, segalanya menjadi sunyi dan jernih. Badai emosi yang tadi mengamuk telah reda, meninggalkan pantai hati yang porak-poranda namun juga memperlihatkan dengan jelas apa yang selama ini tersembunyi di bawahnya. Sebuah fondasi baja berupa ketegaran yang tak ia sadari ia miliki. Teman di sebelahnya, Sri, seorang wanita parubaya yang sudah dianggapnya seperti kakak sendiri, menatapnya dengan cemas. "Nis, kamu nggak apa-apa? Tadi lari keluar kayak dikejar setan. Sekarang diam 1000 bahasa. Mukamu pucat banget." "Loh?" bisik Sri di sela-sela deru mesin. Anissa menghentikan mesinnya sejenak. Ia menoleh pada Sri, dan untuk pertama kalinya malam itu, ia tersenyum. Senyum yang tipis, dingin, dan sama sekali tidak mencapai matanya. "Aku nggak pernah merasa lebih baik dari ini, Sri. Aku cuma baru saja tercerahkan." Sri bergidik ngeri melihat tatapan mata Anissa. Itu bukan tatapan mata Anissa yang ia kenal. Anissa kembali fokus pada pekerjaannya. Setiap tarikan benang kini terasa berbeda. Bukan lagi untuk membangun istana impian, melainkan untuk menenun jaring pembalasan. Dan setiap jahitan, menariknya kembali ke masa lalu. Kerentetan pengkhianatan kecil yang telah ia abaikan, yang kini ia sadari adalah sebuah pola, sebuah penyakit kronis bernama keserakahan. Anissa sedang melakukan panggilan video dengan Bram di kamarnya yang sempit. Wajah Bram di layar tampak kusut dan panik. "Sayang, tolong aku butuh uang," mendesak sekali, rengek Bram. Di latar belakang terdengar suara riuh pria-pria berteriak. "Uang lagi, Mas? Bukannya minggu lalu baru aku kirim untuk modal usaha ternak jangkrik?" tanya Anissa, hatinya sudah lelah. "Usahanya gagal, sayang. Kena hama. Ini lebih penting. Aku pinjam uang dari orang yang salah. Kalau aku nggak bayar malam ini, mereka bisa berbuat nekat. Tolong, ya? Aku janji ini yang terakhir." Dengan berat hati, Anissa mentransfer hampir seluruh sisa gajinya. Ia tahu, orang yang salah, itu adalah sebutan Bram untuk bandar judi kartu langganannya. Anissa sedang beristirahat, membuka media sosial untuk melepas penat. Matanya terpaku pada sebuah foto yang diunggah oleh teman SMA-nya. Foto di sebuah tempat karaoke mewah. Di sana, di sudut ruangan, suaminya, Bram, sedang merangkul mesra seorang wanita yang tidak ia kenal sambil tertawa lebar. Saat dikonfrontasi, jawaban Bram begitu enteng. "Ya ampun, sayang, itu cuma teman bisnis. Klien penting. Aku harus menjaga hubungan baik. Kan? Kamu jangan cemburuan gitu. Ah, pikiranku cuma ada kamu di sini." Adegan terpenting berputar di benaknya dengan sangat jelas. Sebuah ruangan kantor notaris yang sejuk dan berbau kertas tua. Anissa duduk tegap, sementara di seberangnya, Bram dan Ibu Ratna duduk dengan gelisah. Ini adalah hari penandatanganan perjanjian pranikah, sesuatu yang Anissa syaratkan sebelum ia berangkat ke Hong Kong. Ibu Ratna berdecak sinis, melipat tangannya di dada. "Pakai surat perjanjian segala, kayak mau dagang saja. Pernikahan itu ibadah, didasari kepercayaan. Ini kok malah kayak nggak percaya sama anakku sendiri." Bram hanya diam, tampak tidak nyaman di bawah tatapan tajam ibunya. Anissa tersenyum sabar, senyum yang sudah ia latih untuk menyembunyikan firasat buruknya. "Bukan begitu, Bu, Mas. Justru karena saling percaya, makanya kita buat semuanya jelas di awal. Saya kan akan jauh di Hong Kong, Mas Bram di sini. Biar tidak ada salah paham di kemudian hari. Ini untuk melindungi kita berdua." Seorang notaris berkacamata tebal menjelaskan poin-poin perjanjian. Harta yang didapat Anissa sebelum menikah adalah miliknya, dan harta yang ia dapatkan selama bekerja di luar negeri akan dianggap sebagai harta bersama setelah dikurangi biaya hidup dan kiriman untuk keluarga. Wajah Ibu Ratna semakin masam. Ia merasa calon menantunya ini terlalu pintar dan penuh perhitungan. Lalu,
Anissa memainkan kartu asnya. Senjata rahasia yang ia siapkan. Dan sebagai tanda cinta dan kepercayaan penuh saya kepada Mas Bram, kata Anissa dengan suara lembut dan tulus, saya ingin memberikan salah satu aset atas nama saya untuk menjadi hak milik Mas Bram sepenuhnya. Sah secara hukum. Mata Bram dan Ibu Ratna seketika berbinar. Ketegangan di wajah mereka luntur, digantikan oleh keserakahan yang tak tersembunyi. Aset apa, Nis? Tanya Bram, mencoba terdengar santai. Rumah peninggalan nenek saya di Kompleks Banyu Biru. Rumah yang sekarang ditempati ayah dan ibu, lanjut Anissa. Ia menatap mertuanya dengan tatapan penuh bakti. Biar Mas Bram bisa merawat ayah dan ibu dengan tenang, dan punya sesuatu yang bisa dibanggakan sebagai kepala keluarga. Anggap saja ini bagian Mas Bram dari harta bersama kita, yang saya berikan di muka. Sebuah kebohongan yang dirangkai dengan sangat indah. Rumah itu memang miliknya, tapi ia sengaja menempatkan orang tua Bram di sana. Ia tahu betul watak mertuanya. Memberikan rumah itu atas nama Bram sama saja dengan menyerahkan kendi madu pada beruang lapar. Ibu Ratna hampir tidak bisa menyembunyikan kegirangannya. Nah, begitu dong. Itu baru namanya menantu yang baik. Ya sudah, kalau begitu, kami setuju. Cepat tanda tangan saja, Bram. Bram, yang egonya telah terpuaskan dan otaknya telah dibutakan oleh properti gratis, menandatangani semua dokumen itu tanpa membacanya dengan teliti. Mereka pikir, mereka telah menang. Mereka pikir Anissa adalah gadis desa naif yang mudah ditipu. Mereka tidak sadar, mereka baru saja menandatangani surat kehancuran mereka sendiri. Sirine akhir shift berbunyi nyaring, menyadarkan Anissa dari lamunannya. Ia menyelesaikan jahitan terakhirnya dengan sebuah sentakan keras. Rencana itu kini terbentuk sempurna di kepalanya. Setiap detailnya tajam dan jelas. Mereka mengira aku bodoh karena memberikan rumah itu. Mereka tidak tahu, aku hanya memberikan mereka tali. Terserah mereka mau menggunakannya untuk mengikat diri atau untuk menggantung diri, batin Anissa. Ia berjalan keluar dari pabrik. Gemerlap lampu neon Hong Kong yang biasanya membuatnya merasa kecil dan kesepian, malam ini justru terasa seperti panggung pertunjukan yang megah. Panggung untuk sandiwara barunya. Ia tahu, mereka pasti akan panik. Mereka akan diusir dari rumah yang mereka pikir adalah milik mereka selamanya. Mereka tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal. Mereka akan datang padanya, memohon. Dan saat itulah, ia akan menjadi dewi penolong mereka. Ia akan menawarkan harapan palsu. Sebuah umpan yang sangat lezat, yang ia tahu ikan-ikan serakah seperti mereka tidak akan bisa menolaknya. Ponselnya di dalam saku bergetar. Sebuah panggilan masuk. Di layar tertera nama, Mas Bram. Anissa berhenti di tengah trotoar yang ramai. Ia membiarkan ponselnya bergetar, menikmati setiap detik kepanikan suaminya. 1 dering, 2 dering, 3 dering. Barulah ia mengangkatnya. Ia menarik napas, mengubah ekspresi dinginnya menjadi topeng kekhawatiran dan kelembutan. Halo, Mas? Suaranya terdengar lirih dan penuh kesedihan. Suara seorang istri yang patah hati. Permainan telah dimulai. Tidak seperti malam sebelumnya yang penuh gejolak, siang itu apartemen kecil Anissa terasa luar biasa tenang. Anissa duduk di dekat jendela, memandangi hutan beton Hong Kong yang menjulang angkuh. Di tangannya ada secangkir teh melati hangat yang uapnya menari-nari di udara. Ia tidak bekerja hari ini. Ia mengambil cuti. Ia tidak mau melewatkan pertunjukan utama yang sudah ia persiapkan selama bertahun-tahun. Di atas meja di hadapannya, ponselnya tergeletak. Layarnya gelap, sunyi. Tapi Anissa tahu, itu adalah kesunyian sebelum badai. Ia sudah menelepon Bram pagi-pagi sekali, melanjutkan sandiwaranya sebagai istri yang patah hati namun mulai bisa memaklumi. Aku cuma butuh waktu, Mas, katanya dengan suara lirih tadi pagi. Mungkin kamu benar, ini demi kebahagiaan Rina. Maafkan aku semalam emosi. Ia bisa mendengar kelegaan dalam suara Bram. Pria itu mengira badai telah berlalu. Ia mengira bisa kembali memanipulasi Anissa dengan janji-janji palsunya. Anissa sengaja membiarkannya terlena dalam kemenangan sesaatnya. Ia sengaja memberinya rasa nyaman, agar saat ia jatuh nanti, jatuhnya akan lebih keras dan lebih menyakitkan. Tepat pukul 12.05 siang waktu Indonesia,
Ponsel itu akhirnya bergetar hebat. Bukan panggilan biasa. Sebuah panggilan video. Di layar tertera nama, Ibu Mertua, dengan foto profil Ibu Ratna yang sedang tersenyum angkuh mengenakan perhiasan emas. Anissa tersenyum tipis. Tepat waktu, batinnya. Ia menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan ekspresi bingung dan panik, lalu menekan tombol hijau. Layar ponselnya langsung menampilkan pemandangan yang kacau balau. Kamera bergoyang-goyang liar, memperlihatkan wajah Ibu Ratna yang pucat pasi dan dipenuhi keringat. Di belakangnya, Bram tampak seperti orang linglung, matanya melotot tak percaya. Mereka tidak sedang di dalam rumah. Mereka berdiri di tepi jalan beraspal yang panas, di depan sebuah rumah yang sangat Anissa kenal. Rumah di kompleks Banyu Biru. Rumah orang tua mereka. Yang lebih mengerikan bagi mereka adalah pemandangan di halaman rumah. Beberapa pria berbadan tegap sedang mengangkut sofa dan lemari keluar dari pintu, meletakkannya begitu saja di halaman berumput. Seorang pria parubaya yang tidak dikenal berdiri di teras dengan tangan terlipat di dada, menatap mereka dengan tatapan dingin. Anissa. Suara Ibu Ratna melengking, nyaris histeris. Kualitas suaranya pecah karena panik. Apa-apaan ini? Kenapa kami diusir dari rumah kami sendiri? Siapa orang-orang ini? Kamu pasti ada hubungannya dengan ini semua, kan? Anissa memasang wajah paling kaget yang bisa ia buat. Ia bahkan sengaja berdiri dari kursinya untuk menambah efek dramatis. Diusir? Diusir bagaimana, Bu? Saya tidak mengerti. Itu kan rumah Ibu? Kenapa ada orang yang berani mengusir Ibu? Jangan pura-pura bodoh, kamu, bentak Ibu Ratna, menunjuk-nunjuk layar ponsel. Orang ini, katanya dia pemilik baru rumah ini. Dia bawa surat-surat lengkap. Dia bilang. Ibu Ratna tidak sanggup melanjutkan, napasnya tersengal. Bram mengambil alih telepon, wajahnya sama paniknya. Nis, dia bilang aku yang menjual rumah ini ke dia. Dia bilang transaksi kita sah kemarin. Ini gila, Nis. Yang aku jual itu rumah kita di Gria Asri, bukan rumah orang tuaku. Anissa diam sejenak, membiarkan kepanikan mereka mencapai puncaknya. Ia menatap lekat-lekat wajah suami dan mertuanya di layar, merekam ekspresi ketakutan mereka dalam memorinya. Lalu, dengan perlahan, topeng kebingungannya mulai luntur. Digantikan oleh ekspresi yang tenang, dingin, dan penuh perhitungan. Pemilik baru? Anissa mengulang kata-kata itu dengan nada datar. Tentu saja ada pemilik baru, Mas Bram. Kamu kan yang melakukan transaksinya kemarin. Kamu sendiri yang menerima uangnya. Tapi bukan rumah ini, Anissa. Sertifikat yang aku kasih itu sertifikat rumah Gria Asri. Teriak Bram frustrasi. Anissa tertawa. Tawa kecil yang terdengar mengerikan di tengah situasi itu. Mas. Kamu bahkan tidak memeriksa sertifikat yang kamu simpan di brankas ayah. Ya? Kamu tidak sadar sertifikat mana yang kamu ambil dan serahkan kepada pembeli. Wajah Bram membeku. Ia mulai mengingat sesuatu. Anissa melanjutkan, suaranya kini setajam pisau bedah. Coba diingat-ingat lagi, Mas Bram. Ibu juga coba ingat. 3 tahun yang lalu, di sebuah kantor notaris yang sejuk. Saat kalian menandatangani perjanjian pranikah dengan begitu gembira. Ibu Ratna dan Bram saling berpandangan, kilat pemahaman yang mengerikan mulai terlihat di mata mereka. Saat itu, saya bilang apa? Anissa melanjutkan monolognya yang mematikan. Saya bilang, sebagai tanda cinta, saya akan memberikan sebuah aset atas nama Mas Bram. Sebuah rumah di kompleks Banyu Biru nomor 18. Rumah yang selama ini ibu dan bapak tinggali dengan nyaman. Anissa sengaja berhenti, membiarkan kebenaran itu meresap seperti racun yang bekerja perlahan. Sertifikat rumah Gria Asri yang kita beli bersama, selalu aman di tanganku, di sini, di Hong Kong. Sertifikat yang kamu ambil dari brankas dan kamu jual kemarin, adalah sertifikat rumah orang tuamu sendiri. Rumah yang secara hukum sudah menjadi milikmu sepenuhnya, dan sekarang, secara hukum pula, sudah menjadi milik pria yang sedang berdiri di teras itu. Hening. Bahkan suara bising dari jalanan di sekitar mereka seolah ikut diam, terkejut oleh kebenaran yang brutal itu.
Wajah Ibu Ratna berubah dari pucat menjadi kelabu. Ponsel hampir terlepas dari genggamannya. Bram membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Matanya kosong. Tidak. Tidak mungkin. Bisik Ibu Ratna, suaranya bergetar hebat. Kamu menjebak kami. Kamu iblis, Anissa. Iblis. Anissa tersenyum dingin. Senyum kemenangan. Menjebak? Tidak, Bu. Saya hanya memberikan tali. Kalian sendiri yang memilih untuk menggunakannya sebagai jerat di leher kalian. Bukankah ibu yang kemarin bilang, itu cuma rumah kosong? Jangan lebay. Nah, selamat. Sekarang rumah itu akan benar-benar kosong. Kosong dari barang-barang ibu, kosong dari keluarga ibu. Nikmati uang hasil penjualannya. Ya, tambah Anissa dengan nada manis yang dibuat-buat. Oh, maaf. Uangnya kan mau dipakai untuk pesta pernikahan Rina yang meriah. Semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kle. Anissa mematikan panggilan video itu. Ia memutus satu-satunya jembatan yang menghubungkan mereka dengannya. Ia menatap layar ponselnya yang kini gelap. Di sana, ia bisa melihat pantulan wajahnya sendiri. Wajah seorang wanita yang telah merencanakan pembalasan dengan sempurna. Tidak ada penyesalan. Tidak ada keraguan. Yang ada hanyalah kepuasan yang dingin dan mutlak. Pertunjukan babak pertama telah selesai. Dan hasilnya, lebih memuaskan dari yang pernah ia bayangkan. Waktu menunjukkan pukul 12.15 siang. Matahari Semarang sedang berada di puncak keganasannya, menyiramkan panas yang seolah ikut memanggang sisa-sisa martabat keluarga itu. Di seberang telepon, Anissa telah memutus panggilannya, namun gema tawa dan kata-kata tajamnya masih terngiang di telinga Ibu Ratna dan Bram, lebih bising dari deru sepeda motor yang lalu lalang. Keheningan yang canggung dan mengerikan menyelimuti mereka. Bram berdiri kaku seperti patung, wajahnya kosong, otaknya masih berusaha memproses informasi yang baru saja menghantamnya seperti sebuah godam. Ibunya, Ibu Ratna, gemetar hebat. Wajahnya yang biasa dipoles angkuh kini luntur, menampilkan raut ngeri seorang wanita tua yang dunianya baru saja runtuh. Pria parubaya yang merupakan pemilik baru rumah itu, Pak Santoso, berdeham keras, memecah kebisuan. Bagaimana, Bu, Pak? Sudah jelas, kan? Saya mohon kerjasamanya. Waktu saya tidak banyak. Tersentak dari kengeriannya, Ibu Ratna memungut kembali kewarasannya, atau lebih tepatnya, kegilaannya. Matanya yang memerah menatap liar ke arah Pak Santoso. Tidak bisa. Ini tidak adil. Pekiknya, suaranya serak. Bapak ditipu. Bapak harus batalkan pembelian ini. Sertifikat itu didapat dari hasil jebakan. Menantu saya itu iblis berwujud manusia. Pak Santoso menghela napas, jelas tidak terkesan dengan drama itu. Ia mengeluarkan map dari mobilnya dan menunjukkan segepok dokumen. Maaf, Bu. Saya berbisnis berdasarkan dokumen sah yang diakui negara. Ini akta jual beli, ini bukti transfer lunas ke rekening atas nama Bramantio, anak Ibu. Semuanya ditandatangani di hadapan notaris. Masalah jebak-menjebak itu urusan internal keluarga Ibu. Bagi saya, rumah ini sudah sah menjadi milik saya. Tapi ini rumah kami. Rengek Ibu Ratna, kekuatannya seolah terkuras habis. Dulu mungkin iya, Bu. Sekarang tidak lagi, jawab Pak Santoso dengan nada final. Ia memberi isyarat kepada para pekerja untuk melanjutkan tugas mereka. Kalau dalam 1 jam barang-barang belum keluar semua, terpaksa saya anggap sampah dan saya buang. Permisi. Ancaman itu adalah paku terakhir di peti mati harapan mereka. Mereka tak berdaya. Pak Santoso benar, secara hukum mereka telah kalah telak. Dikalahkan oleh kenyataan, Ibu Ratna dan Bram hanya bisa terduduk lemas di trotoar, di samping tumpukan perabotan mereka yang kini tampak seperti barang rongsokan. Sofa beludru yang biasa menjadi singgasana Ibu Ratna kini tergeletak miring di atas rumput. Kakinya patah sebelah. Lemari pajangan berisi piring-piring cantik. Kebanggaannya, terbuka, beberapa isinya pecah berserakan. Semua itu adalah simbol dari status mereka yang kini hancur lebur. Beberapa tetangga mulai keluar, berbisik-bisik dari balik pagar. Tatapan mereka terasa seperti ribuan jarum yang menusuk kulit.
Rasa malu yang luar biasa membakar wajah Ibu Ratna. Kemarahan yang tadinya ditujukan pada Anissa dan Pak Santoso, kini butuh sasaran baru yang lebih dekat. Ia menoleh pada putranya. Plah! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Bram. Dasar anak bodoh, maki Ibu Ratna, matanya melotot penuh amarah. Ini semua gara-gara keserakahan dan ketololanmu. Kenapa tidak kamu periksa dulu suratnya? Kenapa kamu begitu mudahnya percaya pada ular betina itu? Lihat sekarang. Kita jadi tontonan. Kita kehilangan segalanya. Bram, yang masih syok, memegangi pipinya yang panas. Egonya yang terluka membuatnya membalas. Loh? Kok Bram yang disalahkan? Siapa kemarin yang paling bersemangat waktu Anissa mau kasih rumah ini atas nama Bram? Siapa yang bilang, sudah, terima saja. Rezeki jangan ditolak. Siapa yang paling ngotot menyuruh jual rumah buat pesta Sirina biar nggak malu-maluin? Ibu, kan? Aku menyuruhmu menjual rumah Anissa. Bukan menjual tempat tinggal ibumu sendiri, anak tidak tahu diuntung. Balas Ibu Ratna, tak mau kalah. Sama saya. Ujung-ujungnya kita semua setuju karena serakah. Ibu serakah, Bram juga serakah. Kita semua salah. Teriak Bram, akhirnya mengakui, meski dalam amarah, dosa mereka. Perdebatan sengit itu berhenti ketika ponsel Bram berdering. Nama, Rina, tertera di layar. Dengan tangan gemetar, Bram mengangkatnya. Mas, gimana? Uang DP untuk gedung pernikahannya jadi ditransfer hari ini, kan? Aku udah ditanyain sama pihak WO. Nih, suara Rina terdengar ceria. Dunia Bram terasa semakin gelap. Uang, gedung, pesta. Semua terasa seperti lelucon pahit. Nanti Mas kabari lagi. Rin, jawab Bram lirih, lalu segera mematikan telepon sebelum adiknya bertanya lebih jauh. Pertanyaan itu menyadarkan mereka pada kenyataan yang lebih mengerikan. Mereka kini gelandangan. Mereka tidak punya rumah. Dan sebentar lagi, mereka mungkin tidak punya uang. Apa yang akan mereka katakan pada Rina? Apa yang akan mereka katakan pada seluruh keluarga besar? Keputusasaan yang pekat mulai merayap, mencekik mereka. Ibu Ratna yang tadinya garang kini mulai terisak. Lalu kita harus bagaimana? Bram, kita mau tidur di mana malam ini? Makan apa? Ya Tuhan, kenapa nasib kita jadi begini? Bram memandangi ibunya yang menangis, tumpukan perabotan yang menyedihkan, dan rumah yang kini tertutup untuknya selamanya. Kebenciannya pada Anissa mencapai puncaknya. Namun di balik kebencian itu, ada sebuah kesadaran yang menakutkan. Anissa adalah satu-satunya harapan mereka. Ibu Ratna seolah membaca pikirannya. Ia berhenti menangis, tatapannya berubah menjadi tajam dan penuh perhitungan. Hanya ada satu jalan keluar dari masalah ini, Bram, desisnya. Bram menatap ibunya, sudah tahu apa yang akan dikatakannya. Anissa, kata Ibu Ratna, nama itu keluar dari bibirnya seperti racun. Kita harus menghubunginya lagi. Kita buang harga diri kita. Kita merengek, memohon, bahkan kalau perlu kita bersujud di kakinya lewat video call. Dia yang memulai ini semua, dia juga yang harus menyelesaikannya. Hanya dia yang bisa menolong kita. Wajah Bram mengeras. Memohon pada wanita itu, setelah dia menjebak dan menghina kita habis-habisan. Bu? Tidak. Lebih baik Bram tidur di jalan. Ibu Ratna mencengkeram lengan putranya dengan kasar, kukunya menancap di kulit. Kamu mau adikmu gagal menikah? Kamu mau kita jadi bahan tertawaan seluruh kota? Ini bukan lagi soal harga diri, tapi soal hidup dan mati. Bentaknya dengan suara bergetar. Bram terdiam. Dilema itu menghancurkannya. Di satu sisi, egonya yang hancur lebur. Di sisi lain, tatapan memohon ibunya dan bayangan kehancuran total di depan mata. Pilihan apa yang ia punya? Tidak ada. Dengan berat hati dan perasaan terhina yang luar biasa, ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia harus merangkak kembali kepada wanita yang baru saja ia buang. Ia harus menjilat ludahnya sendiri. Dengan tangan yang terasa lebih berat dari beton, Bram perlahan mengeluarkan ponselnya. Mencari nama, Anissa istriku, di kontaknya. Nama yang kini terasa seperti sebuah ironi yang menyakitkan.
Di Semarang, matahari berada tepat di atas kepala, tanpa ampun menyengat kulit Bram dan Ibu Ratna. Mereka meringkuk di antara tumpukan perabotan mereka yang menyedihkan, dikelilingi oleh tatapan kasihan dan cemoohan dari para tetangga. Di tangan Bram, ponsel terasa berat, sebuah alat untuk melakukan tindakan paling memalukan dalam hidupnya, mengemis pada wanita yang telah ia hancurkan hatinya. Di Hong Kong, Anissa duduk dengan tenang di apartemennya yang sejuk. Pendingin ruangan mendesah pelan. Ia menatap layar ponselnya yang berdering, menampilkan nama, Mas Bram. Ia membiarkannya berdering 5 kali. Masing-masing dering adalah tetesan madu penyiksaan bagi mereka yang menunggu di seberang lautan. Baru setelah itu, dengan helaan napas yang disengaja, ia mengangkatnya. "Ada apa lagi?" tanyanya, suaranya dingin dan menjaga jarak. Terdengar suara Bram yang terbata-bata, bercampur dengan suara lalu lintas dan isak tangis ibunya. "Nis, Anissa, kami." Belum sempat Bram menyelesaikan kalimatnya, telepon sudah direbut oleh Ibu Ratna. Suaranya yang kemarin melengking penuh hinaan, kini berubah menjadi rintihan yang dibuat-buat sepilu mungkin. "Anissa, nak, ini ibu, nak." "Isak Ibu Ratna. Maafkan ibu, nak, maafkan semua perkataan ibu kemarin. Ibu hilaf, ibu emosi. Tolong kami, nak, kami benar-benar diusir. Semua barang kami dikeluarkan ke jalan. Kami tidak punya tempat untuk pergi malam ini. Kami mau tinggal di mana, Anissa?" Anissa diam, memberikan jeda yang panjang dan menyiksa. Ia ingin mereka merasakan setiap detik dari keputusasaan itu. Ia ingin mereka tahu bahwa nasib mereka kini sepenuhnya berada di ujung jarinya. Setelah semua yang terjadi, Anissa akhirnya merespons. Suaranya bergetar karena emosi yang ia perankan dengan sempurna. "Setelah ibu bilang hasil kerja kerasku itu, masalah sepele? Setelah Mas Bram menjual satu-satunya mimpiku tanpa memberitahuku, sekarang kalian datang padaku seolah aku ini tempat sampah untuk semua masalah kalian. Jangan berkata begitu, sayang." Sela Bram merebut kembali teleponnya. "Aku salah. Aku mengaku salah. Aku bodoh, serakah. Aku akan lakukan apa saja untuk menebusnya. Tapi tolong, jangan biarkan kami tidur di jalanan. Kasihan ibu, dia sudah tua. Aku mohon padamu, Anissa. Inilah saatnya. Mereka sudah cukup lunak. Cukup hancur untuk bisa dibentuk sesuai keinginannya." Anissa menghela napas panjang, sebuah helaan napas palsu yang syarat akan beban dan pengorbanan. "Baiklah," ucapnya lirih. "Bagaimanapun juga, kalian adalah keluargaku. Aku tidak akan tega membiarkan kalian menjadi gelandangan." Terdengar napas lega yang luar biasa dari seberang. "Tapi," lanjut Anissa dengan nada tegas, "ada syaratnya. Kalian harus ikuti semua perkataanku tanpa membantah sedikit pun. Mengerti?" Iya, nak. Apa saja?" sahut Ibu Ratna cepat. "Pertama," kata Anissa, memulai rencananya. "Uang hasil penjualan rumah itu, sekarang ada di rekeningmu, kan, Mas? Berapa totalnya?" 900 juta, Nis, setelah dipotong pajak dan biaya notaris, jawab Bram cepat. "Bagus. Sekarang juga, transfer semua uang itu ke rekeningku. Semuanya, sampai tidak tersisa 1 rupiah pun." Keheningan melanda. Anissa bisa membayangkan keraguan di wajah mereka. "Kenapa diam?" tanya Anissa, nadanya kembali menajam. "Kalian tidak percaya padaku? Setelah apa yang terjadi, kalian pikir aku bisa percaya kalau uang sebanyak itu aman di tanganmu, Mas? Uang itu tidak akan pernah sampai untuk beli rumah baru. Paling habis untuk bayar utang judimu atau foya-foya tidak jelas. Kalau mau aku bantu, maka aku yang pegang kendali penuh. Pilih." Ancaman itu berhasil. Logikanya, meskipun kejam, tidak terbantahkan. "Iya, sayang. Tentu. Aku percaya padamu. Akan aku transfer," jawab Bram panik. "Bagus," kata Anissa, nadanya sedikit melunak. "Setelah uangnya masuk, ini yang akan aku lakukan. Pertama, aku akan pakai sebagian untuk melunasi semua utang-utangmu, Mas. Sampai bersih.
Kita mulai lembaran baru tanpa ada satu orang pun yang menagih utang padamu lagi. Ini adalah langkah pertama untuk membuat dirinya tampak seperti pahlawan. Lalu sisanya. Anissa sengaja berhenti, membangun antisipasi. Kita tidak akan kembali ke rumah seperti di Banyu Biru. Itu masa lalu. Aku sudah lihat lewat di internet. Ada perumahan klaster baru yang sangat mewah. Namanya Emerald Garden Residence. Keamanannya 24 jam. Ada klub WC dengan kolam renang dan pusat kebugaran. Setiap rumah punya taman pribadi. Jauh lebih baik dari semua rumah yang pernah kita lihat. Napas Ibu Ratna dan Bram terdengar tertahan di telepon. Anissa bisa merasakan keserakahan mereka mulai bergejolak, mengalahkan rasa putus asa mereka. Sisa uang penjualan itu akan kita pakai untuk membayar uang muka atau DP rumah di sana. Lanjut Anissa, melempar umpan terlezatnya. Tapi, Nis, rumah di sana pasti mahal sekali. Uangnya tidak akan cukup, kata Bram ragu. Memang, jawab Anissa tenang. Dan disitulah bagianku. Jangan khawatir soal kekurangan. Aku akan tambahkan semua sisa tabunganku selama bertahun-tahun kerja di Hong Kong untuk melunasi sisanya. Kita beli tunai. Anggap saja ini awal yang baru untuk keluarga kita. Kita akan tinggal di tempat yang terhormat, di mana tidak ada lagi yang bisa memandang rendah keluarga kita. Itulah pukulan telaknya. Sebuah rumah mewah, lunas, di kawasan elit. Sebuah impian yang tidak pernah berani mereka bayangkan bahkan dalam tidur terliar mereka. Umpan itu terlalu berkilauan untuk ditolak. Logika mereka sepenuhnya mati, digantikan oleh hayalan akan kehidupan mewah yang terbentang di depan mata. Ya Tuhan, Anissa, kamu sungguh berhati malaikat. Pekik Ibu Ratna, tangisnya kini adalah tangis bahagia. Ibu salah menilaimu, nak. Maafkan ibu. Cepat, Bram. Apalagi yang kamu tunggu? Transfer uangnya sekarang juga ke menantu kesayanganku ini. Bram, dengan wajah berseri-seri, seolah lupa bahwa ia sedang duduk di trotoar di samping tumpukan barang rongsokannya. Iya, sayang. Iya. Aku transfer sekarang. Terima kasih banyak, ya. Aku tahu kamu istri yang paling baik di dunia. Aku janji akan berubah. Di tengah terik matahari yang membakar, di antara puing-puing keangkuhannya, Bram dengan semangat membuka aplikasi mobile bankingnya. Dengan senyum lebar di wajahnya, ia mengetikkan nominal fantastis dan nomor rekening istrinya, lalu menekan tombol kirim. Baginya, ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari kehidupan baru yang gemilang. Di Hong Kong, sebuah notifikasi muncul di layar ponsel Anissa. Anda menerima transfer sebesar 900 juta rupiah. Sebuah senyum dingin dan penuh kemenangan terukir di bibirnya. Ikan bodoh itu tidak hanya memakan umpannya, tapi juga dengan sukarela melompat ke dalam jaringnya. Notifikasi transfer berhasil di ponsel Bram, seolah menjadi mantra sihir yang mengubah segalanya. Panasnya matahari Semarang tak lagi terasa menyengat, melainkan seperti sorotan lampu panggung yang menyinari awal baru mereka. Tumpukan perabotan yang menyedihkan kini mereka pandangi sebagai kenangan masa lalu yang akan segera diganti dengan barang-barang mewah. Sudah ibu bilang, kan, Bram? Seru Ibu Ratna, tawanya terdengar lagi setelah sekian lama. Ia menepuk-nepuk punggung putranya dengan bangga. Anissa itu pada dasarnya anak baik. Hatinya itu luluh kalau sudah kita bujuk. Dia hanya butuh diyakinkan kalau kita ini benar-benar keluarganya. Bram mengangguk-angguk dengan senyum konyol di wajahnya. Tentu saja, Bu. Dia kan cinta mati sama Bram. Mana mungkin dia tega lihat kita sengsara? Hahaha. Sebentar lagi kita tinggal di Emerald Garden Residence. Aku harus cari di internet, seperti apa dalamnya. Euforia sesaat membuat mereka lupa diri. Bram bahkan dengan angkuh berkata kepada para pekerja yang masih menunggu, tolong barangnya diangkut yang hati-hati. Ya, Pak. Sebentar lagi ini semua mau dibawa ke rumah baru kami di kawasan elit. Para pekerja itu hanya saling pandang dengan tatapan aneh. Tak lama kemudian, Bram menelepon Anissa lagi, nadanya kini ceria dan penuh semangat. Halo, sayang. Uangnya sudah masuk. Ya? Sudah aku transfer semua. Jadi, kapan nih kita bisa pindah ke istana baru kita? Di Hong Kong,
Anissa tersenyum sinis mendengar nada bicara suaminya yang berubah 180 derajat. Sabar, Mas, sabar, jawabnya dengan suara yang dibuat-buat sabar. Beli rumah mewah itu tidak seperti beli gorengan di pinggir jalan. Ada proses administrasinya. Aku harus mengurus semuanya dari sini lewat perwakilanku. Mungkin butuh waktu beberapa hari, paling lama seminggu. Terdengar nada kecewa dari seberang. Seminggu? Jadi malam ini kami tidur di mana, Nis? Itu sudah aku pikirkan, kata Anissa, seolah ia adalah perencana yang paling perhatian. Untuk sementara, kalian cari saja kamar kos atau kontrakan kecil yang murah untuk seminggu. Atau kalau mau lebih hemat, menginap saja di rumah Rina. Nanti aku transfer uang secukupnya untuk biaya sewa dan makan. Anggap saja ini uang saku dari aku. Kata, uang saku, terasa sedikit menampar, tapi bayangan rumah mewah menutupi rasa hina itu. Mereka setuju. Sebuah kamar kos pengap selama seminggu adalah harga yang sangat murah untuk sebuah istana. 1 minggu kemudian, Anissa terlihat serius dalam sebuah panggilan video di laptopnya. Di layar, tampak wajah seorang pria parubaya yang rapi dan profesional. Pak Hendrawan, pengacara kepercayaannya. Pastikan semuanya beres. Pak, sertifikat hak milik, murni atas nama saya, Anissa Larasati. Tidak ada nama lain yang tercantum. Pak Hendrawan mengangguk patuh. Di mejanya, Anissa sedang mentransfer sisa pembayaran rumah mewah itu lunas, menggunakan tabungannya sendiri. Bram dan Ibu Ratna berada di sebuah kamar kos sempit dan panas. Kipas angin tua berputar berisik, hanya mengedarkan udara panas. Mereka makan mie instan. Sabar, Bu, tinggal beberapa hari lagi, kata Bram sambil mengipasi ibunya dengan selembar kardus. Ibu Ratna mengeluh, aduh, gerah sekali. Nanti di rumah baru, aku mau semua kamarnya pakai AC. Anissa sedang menelepon seseorang. Halo? Apa benar ini dengan Bapak Haryo, penagih utang? Saya Anissa, istri dari Bramantio. Saya ingin melunasi semua utang suami saya. Tolong berikan totalnya. Ia membayar lunas semua utang judi Bram, membersihkan semua jejak finansial suaminya, mempersiapkan jalan untuk membuangnya tanpa beban. Setelah seminggu yang terasa seperti seabad bagi Bram dan Ibu Ratna, telepon yang mereka tunggu-tunggu akhirnya datang. Halo, Mas? Bu, sapa Anissa dengan suara ceria. Ada kabar baik. Rumahnya sudah siap. Semuanya sudah lunas, surat-surat sudah beres. Aku kirimkan alamat lengkap dan nomor bloknya sekarang. Kalian bisa langsung pindah hari ini. Bram dan Ibu Ratna melompat kegirangan. Mereka segera menyewa sebuah mobil pick-up untuk mengangkut sisa barang mereka. Keduanya berdandan dengan pakaian terbaik yang mereka miliki. Ibu Ratna bahkan memakai semua perhiasan emasnya yang tersisa, seolah ia akan menghadiri sebuah pesta. Perjalanan menuju Emerald Garden Residence terasa seperti perjalanan menuju surga. Saat mobil mereka memasuki gerbang utama kawasan itu, mata mereka terbelalak. Jalanannya mulus, di sisinya terhampar taman-taman bunga yang indah. Rumah-rumah megah berdiri dengan angkuh. Ini baru namanya hidup, Bram, decak Ibu Ratna kagum. Mobil pick-up itu akhirnya berhenti di depan pos keamanan kedua, gerbang yang menuju klaster paling elit, Blok Diamond. Seorang satpam berseragam gagah menghampiri mereka. Selamat siang. Maaf, ada keperluan dengan siapa, Pak, Bu? Bram menjulurkan kepalanya keluar jendela dengan bangga. Saya pemilik rumah baru di sini, Pak, Blok Diamond nomor 1. Atas nama Bramantio. Satpam itu mengerutkan kening, lalu memeriksa daftar di tabletnya. Ia menggeleng pelan. Mohon maaf, Pak, tidak ada pemilik yang terdaftar atas nama Bapak Bramantio. Coba dicek lagi, Pak. Mungkin ada kesalahan. Desak Bram, mulai panik. Rumah di Blok Diamond nomor 1, kata satpam itu sambil membaca layarnya dengan teliti, terdaftar atas nama Ibu Anissa Larasati. Jantung Bram dan Ibu Ratna mencelos. Itu istri saya, kata Bram cepat. Kami datang bersama. Mohon maaf, Pak, prosedurnya, hanya nama yang terdaftar atau tamu yang sudah didaftarkan oleh pemilik yang boleh masuk. Nama Bapak tidak ada di daftar tamu.
Saya tidak bisa mengizinkan Bapak masuk, kata satpam itu dengan tegas namun sopan. Dunia mereka seakan runtuh untuk kedua kalinya. Dengan tangan gemetar, Bram menelepon Anissa dan menyalakan loudspeaker. Sayang, ini bagaimana? Kok satpamnya bilang rumahnya atas namamu? Katanya kita tidak boleh masuk. Cepat jelaskan pada satpam ini. Terdengar suara tawa dingin Anissa dari seberang telepon. Tawa yang membuat darah mereka membeku. Satpam itu tidak salah, Mas. Dia menjalankan tugasnya dengan benar. Rumah itu memang sepenuhnya atas namaku, kata Anissa, suaranya kini tajam dan tanpa emosi. Apa maksudmu, Anissa? Jerit Ibu Ratna, merebut telepon. Bukannya ini rumah baru, kita? Kata, kita? Sudah tidak ada lagi sejak kalian menjual rumahku tanpa izin. Bu, balas Anissa. Rumah mewah itu kubeli dengan uang tabunganku sendiri. Sertifikatnya atas namaku seorang. Adapun uang 900 juta dari kalian? Anggap saja itu ganti rugi atas rumahku yang kalian jual, dan cicilan pertama untuk semua uang yang sudah kalian kuras dariku selama ini. Oh ya? Utang judi Mas Bram juga sudah lunas. Jadi, kita impas sekarang. Suara Bram bergetar hebat. Tapi kami akan tinggal di mana? Nis? Itu bukan lagi urusanku, jawab Anissa. Kata-katanya adalah vonis mati bagi harapan mereka. Kalian sudah mendapatkan apa yang pantas kalian dapatkan. Selamat menikmati awal baru kalian di jalanan. Kle. Anissa memutus sambungan. Bram dan Ibu Ratna terpaku di dalam mobil pick-up. Di depan mereka, gerbang besi tempa yang megah dari Emerald Garden Residence perlahan menutup, seolah menelan semua impian mereka dan memuntahkan mereka kembali ke kenyataan yang brutal. Mereka kini tidak punya apa-apa. Tidak punya rumah, tidak punya uang, dan yang paling parah, tidak punya lagi harapan. Telepon sudah mati. Dunia di sekitar Bram dan Ibu Ratna terasa berputar. Di depan mereka, surga yang baru saja dijanjikan kini tertutup selamanya. Di belakang mereka, sopir mobil pick-up sudah turun dengan wajah masam. Pak, Bu, jadi bagaimana ini? Mau turun di sini atau bagaimana? Argonya sudah jalan terus dari tadi, tagihnya dengan tidak sabar. Bram tergagap. Sabar, Pak, ada sedikit salah paham. Ia merogoh sakunya, lalu sakunya yang lain, dan menyadari sebuah kebenaran yang lebih mengerikan. Ia tidak punya uang sepeser pun. Semua uang hasil penjualan rumah sudah ia transfer ke Anissa. Uang, saku, yang diberikan Anissa pun sudah habis untuk biaya sewa kos dan makan selama seminggu. Bayar dulu ongkosnya, baru turunkan barang. Bentak sang sopir yang mulai habis kesabaran. Perdebatan sengit pun terjadi. Hinaan dan makian terlontar. Puncaknya, dengan kasar, sang sopir dan kernetnya menurunkan sisa perabotan mereka. Sebuah kasur lipat lusuh, 2 tas pakaian, dan sebuah kardus berisi peralatan makan, begitu saja di pinggir jalan di depan gerbang megah itu. Mereka diusir dari mobil sewaan seperti sampah. Saat matahari mulai condong ke barat, memancarkan warna jingga yang ironisnya indah, Bram dan ibunya hanya bisa terduduk di atas kasur lusuh mereka di pinggir jalan. Gelandangan. Itulah status baru mereka. Sementara takdir mereka terjerumus ke dalam jurang yang mereka gali sendiri. Di belahan bumi lain, ribuan mil jauhnya, takdir Anissa justru sedang mekar dengan cara yang paling indah. 2 tahun kemudian, pemandangan dari jendela kaca dari lantai 35 gedung pencakar langit itu adalah pelabuhan Victoria yang sibuk dan memukau. Jauh di bawah, kebisingan pabrik garmen telah digantikan oleh dengungan pendingin ruangan yang lembut dan ketukan jari di atas keyboard. Anissa Larasati yang sekarang bukanlah Anissa sang buruh pabrik. Selama 2 tahun terakhir, ia telah menginvestasikan semua waktu dan energinya pada dirinya sendiri. Ia mengambil kursus manajemen bisnis dan bahasa di malam hari. Dengan kecerdasan dan etos kerjanya yang luar biasa, ia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai asisten manajer eksekutif di sebuah perusahaan ekspor-impor yang terkemuka. Penampilannya pun berubah. Rambutnya yang dulu hanya diikat seadanya kini tertata rapi dalam model bob profesional. Kaos lusuh telah berganti dengan blus sutra dan rok pensil yang elegan. Namun perubahan terbesar ada di matanya. Tak ada lagi sorot lelah dan menderita. Yang ada hanyalah kilat kepercayaan diri, ketenangan, dan kecerdasan.
Laporan proyek dari pemasok di Shenzhen sudah di meja Anda, Tuan Chen. Saya sudah menandai beberapa poin inkonsistensi pada bagian biaya logistik, kata Anissa dengan suara yang tenang dan jelas dalam bahasa Inggris yang fasih. Pria yang ia panggil, Tuan Chen, adalah Jonathan Chen, CEO perusahaan itu. Seorang pria berusia akhir 40-an, duda tanpa anak, yang memiliki aura kebapakan sekaligus karisma seorang pemimpin. Ia menatap Anissa dari balik kacamatanya dengan senyum penuh kekaguman. Seperti biasa, Anissa. Kau selalu 3 langkah di depan, puji Mr. Chen. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan di kantor ini tanpamu. Hubungan mereka selama 2 tahun ini tumbuh dari profesionalisme murni, menjadi sebuah persahabatan yang didasari oleh rasa saling menghormati. Mr. Chen melihat Anissa bukan hanya sebagai asisten yang efisien, tapi sebagai seorang wanita dengan ketegaran luar biasa yang berhasil bangkit dari masa lalu yang sulit. Sesuatu yang Anissa pernah ceritakan garis besarnya tanpa detail yang menyakitkan. Bagi Anissa, Mr. Chen adalah antitesis dari Bram. Ia sopan, menghargai pendapatnya, mendorongnya untuk berkembang, dan tidak pernah sekalipun memandangnya rendah. Ia adalah sosok pria dewasa yang stabil dan baik hati, sesuatu yang tidak pernah Anissa dapatkan seumur hidupnya. Sore itu, setelah berhasil mengamankan sebuah kontrak besar berkat data akurat yang disiapkan Anissa, Mr. Chen mengajaknya ke sebuah restoran mewah di puncak gedung dengan pemandangan kota 360 derajat. Ini untuk merayakan kerja keras kita, Anissa. Terutama kerja kerasmu, kata Mr. Chen sambil mengangkat gelasnya. Mereka berbicara tentang banyak hal, dari tren pasar global hingga film terbaru. Suasananya santai dan hangat. Lalu, di tengah percakapan, Mr. Chen terdiam sejenak. Ia menatap Anissa dengan sorot mata yang berbeda, lebih dalam dan lebih personal. Anissa, ia memulai, suaranya melembut. Kita sudah bekerja bersama selama 2 tahun. Selama itu, aku tidak hanya mengagumi kemampuan profesionalmu, tapi aku juga sangat mengagumi dirimu sebagai seorang wanita. Kekuatanmu, integritasmu, dan caramu membangun kembali hidupmu dari nol, itu sangat luar biasa. Jantung Anissa mulai berdebar. Aku tahu, kamu masih memiliki beberapa urusan yang belum selesai di negaramu. Sebuah masa lalu yang harus kau tutup pintunya. Lanjut Mr. Chen, menunjukkan betapa ia memahami Anissa. Tapi aku ingin menjadi bagian dari masa depanmu. Jika kamu mengizinkan. Tangan Mr. Chen meraih sebuah kotak kecil dari saku jasnya. Ia membukanya di atas meja. Di dalamnya, sebuah cincin berlian sederhana namun sangat elegan berkilauan di bawah cahaya lampu restoran. Aku tidak bisa menawarkan janji-janji kosong atau drama yang memusingkan, katanya dengan senyum tulus. Yang bisa aku tawarkan adalah sebuah kemitraan seumur hidup. Sebuah rumah yang damai, rasa hormat yang tulus, dan sisa hidupku untuk membuatmu bahagia. Anissa Larasati, maukah kau menikah denganku? Air mata mengalir di pipi Anissa. Tapi kali ini, bukan air mata kesedihan, kemarahan, atau kekecewaan. Ini adalah air mata kelegaan. Air mata kebahagiaan murni yang telah lama ia rindukan. Rasanya seperti setelah perjalanan panjang di gurun yang panas dan tandus, ia akhirnya menemukan sebuah mata air yang jernih dan menyejukkan. Ia mengangguk pelan, terlalu bahagia untuk bisa berkata-kata. Yes, Jonathan. Yes, I will. Bisiknya akhirnya. Mr. Chen tersenyum lega dan menyematkan cincin itu di jari manis Anissa. Rasanya pas sekali. Malam itu, setelah diantar pulang, Anissa berdiri di balkon apartemen barunya yang jauh lebih luas. Ia menatap cincin di jarinya yang berkilauan dengan latar belakang gemerlap lampu Hong Kong. Ia bahagia. Sangat bahagia. Kebahagiaan yang utuh dan pantas ia dapatkan. Namun, ia tahu. Ada satu simpul terakhir yang harus ia lepaskan agar bisa melangkah ke masa depan dengan sepenuhnya ringan. Satu buku lama yang harus ditutup, dibakar, dan abunya dibuang ke laut. Dengan tekad yang bulat, ia mengambil ponselnya. Bukan untuk menghubungi Bram atau mertuanya. Nomor mereka sudah lama ia hapus dari kehidupannya. Ia menekan nomor pengacara kepercayaannya di Indonesia. Halo, Pak Hendrawan. Selamat malam. Ini saya, Anissa. Saya baik-baik saja, Pak. Sangat baik. Saya menelepon karena ada satu hal penting.
Saya mau kita segera memproses gugatan cerai saya terhadap Bramantio. Siapkan semua dokumennya. Ya. Saya akan pulang ke Indonesia untuk menyelesaikannya sendiri. Pintu kedatangan internasional terbuka. Orang-orang yang lelah setelah penerbangan panjang keluar dengan wajah kuyu. Namun di antara mereka, muncul sesosok wanita yang berjalan dengan aura yang berbeda. Dia adalah Anissa Larasati. Ia tidak lagi mengenakan kaos atau jaket lusuh. Tubuhnya dibalut trench coat berwarna krem dari desainer ternama. Kacamata hitam besar membingkai wajahnya yang tirus namun tegas. Langkahnya mantap di atas stiletto heels yang beradu dengan lantai marmer. Di belakangnya, seorang petugas bandara mendorong troli berisi 2 koper mewah. Ia bukan lagi seorang tenaga kerja wanita yang pulang kampung. Ia adalah seorang eksekutif global yang sedang melakukan perjalanan bisnis. Di ujung area penjemputan, Pak Hendrawan, pengacaranya, sudah menunggu. Pria parubaya itu sedikit terkesima melihat transformasi kliennya. Ia membungkuk hormat. Selamat datang kembali di Semarang, Ibu Anissa. Perjalanan Anda lancar? Sapanya, sambil membukakan pintu sebuah sedan hitam mewah yang telah menunggu. Sangat lancar, terima kasih, Pak, jawab Anissa, suaranya tenang. Bagaimana persiapannya? Di dalam mobil yang sejuk dan nyaman itu, mereka langsung membahas agenda utama. Semua sudah siap, Bu, lapor Pak Hendrawan. Gugatan cerai sudah didaftarkan dengan dasar penelantaran ekonomi dan psikologis. Jurusita sudah berhasil menyampaikan surat panggilan sidang kepada Bapak Bramantio. Sidang pertama akan berlangsung besok pagi. Bagus, kata Anissa singkat, matanya menatap keluar jendela, memandangi jalanan kota yang pernah begitu ia kenal, namun kini terasa asing. Ada satu hal, Bu, lanjut Pak Hendrawan hati-hati. Saat jurusita mencari alamatnya, kondisi Bapak Bramantio dan ibunya, terus terang, sangat memprihatinkan. Anissa tidak merespons, tatapannya tetap lurus ke depan. Mobil itu tidak menuju ke sebuah rumah sederhana atau losmen murah. Mobil itu berhenti di lobi sebuah hotel bintang 5 paling mewah di pusat kota. Anissa turun dengan anggun, menyerahkan urusan check-in kepada asisten yang telah disiapkan Pak Hendrawan. Ia kini adalah tamu di kotanya sendiri. Sore itu, di dalam suite mewahnya yang menghadap ke lanskap kota, Anissa mempelajari dokumen-dokumen terakhir bersama Pak Hendrawan. Bukti transfer uang selama bertahun-tahun, bukti tidak adanya nafkah balasan, bahkan beberapa kesaksian dari teman lama tentang gaya hidup Bram yang tidak terpuji. Kasusnya lebih dari sekadar kuat, ini adalah sebuah pembantaian hukum. Saya tidak menuntut harta gono gini, Pak. Karena memang tidak ada yang bisa dibagi, kata Anissa, suaranya dingin dan pragmatis. Saya juga tidak menuntut permintaan maaf. Saya hanya ingin satu hal, kebebasan saya. Saya ingin nama pria itu terhapus dari semua dokumen hidup saya. Secepat dan sebersih mungkin. Setelah Pak Hendrawan pamit, Anissa berdiri di depan jendela kaca yang besar. Ia menatap kota kelahirannya. Di suatu tempat di luar sana, di antara gedung-gedung dan ganggang sempit, pria yang pernah menjadi suaminya dan wanita yang pernah menjadi mertuanya sedang menjalani takdir mereka. Tiba-tiba, sebuah keinginan aneh muncul. Keinginan untuk melihatnya sendiri. Ia menelepon kembali Pak Hendrawan. Pak, bisa tolong antarkan saya ke suatu tempat? Saya ingin melihat di mana mereka tinggal sekarang. Tapi, Bu, tempatnya. Saya tidak peduli seperti apa tempatnya, potong Anissa. Saya harus melihatnya. Sebelum sidang besok, saya perlu menutup bab ini secara pribadi, tidak hanya secara hukum. 1 jam kemudian, sedan hitam mewah itu merayap pelan memasuki kawasan kumuh di pinggiran kota, di sepanjang bantaran sungai yang kotor. Bau busuk dari sampah dan air yang tergenang menyelinap masuk bahkan ke dalam mobil ber-AC itu. Pemandangan hotel mewah kini berganti dengan gubuk-gubuk liar yang terbuat dari terpal, seng bekas, dan kardus. Mobil berhenti di ujung jalan buntu. Pak Hendrawan menunjuk ke arah sebuah gubuk reot yang berdiri tepat di bawah kolong jembatan layang. Di sana, Bu. Anissa turun dari mobil, diikuti oleh sopir yang bertindak sebagai pengawalnya. Udara lembab dan bau langsung menyambutnya. Ia melihat pemandangan yang bahkan lebih buruk dari bayangannya. Di depan gubuk itu,
Seorang wanita tua kurus dengan rambut awut-awutan sedang mengais-ngais tumpukan botol plastik. Itu Ibu Ratna. Keangkuhannya telah luntur total, digantikan oleh tatapan kosong seorang yang telah kalah oleh kehidupan. Tak jauh dari situ, seorang pria berkaus oblong sobek sedang berjongkok, memperbaiki rantai sepeda yang sudah karatan. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, dan wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Itu Bram. Saat Bram mendongak dan melihat Anissa, matanya melebar karena syok. Ia menyenggol ibunya. Ibu Ratna menoleh, dan untuk sesaat, ia terpaku. Melihat Anissa berdiri di sana, bersih, wangi, dan bersinar seperti makhluk dari dunia lain. Kontras dengan realitas mereka yang kotor dan busuk. Naluri pertama mereka adalah harapan. Mungkin ia datang karena kasihan. Mungkin ia datang untuk menyelamatkan mereka. Ibu Ratna adalah yang pertama bergerak. Ia berlari tertatih-tatih, mengabaikan kakinya yang sepertinya sakit, dan tanpa ragu mencoba bersujud di kaki Anissa. Anissa, nak, akhirnya kamu datang. Ibu tahu kamu anak baik. Tolong kami, nak. Kami sudah tidak sanggup hidup seperti ini. Bawa kami dari neraka ini. Sopir Anissa dengan sigap menahan wanita tua itu. Bram menyusul, matanya berkaca-kaca. Nis, Anissa, aku minta maaf. Lirihnya. Aku sudah menerima ganjarannya. Aku kapok. Nis. Aku akan kerja apa saja. Aku rela jadi keset di kakimu, asal jangan ceraikan aku. Beri aku satu kesempatan lagi. Anissa menatap mereka berdua, wajahnya tak menunjukkan emosi apapun. Tidak ada iba, tidak ada benci, tidak ada amarah. Hanya kekosongan. Berdiri, ucapnya. Suaranya tidak keras, namun memiliki kekuatan yang membuat mereka berdua terdiam dan perlahan bangkit. Jangan panggil aku, nak. Dan jangan pernah mencoba menyentuhku. Ia memandang berkeliling ke arah gubuk reot dan tumpukan sampah. Aku datang bukan untuk menolong. Aku datang untuk melihat. Melihat hasil akhir dari semua pilihan yang kalian buat. Kalian menukar harga diriku demi gengsi. Kalian menukar masa depanku demi keserakahan sesaat. Dan inilah bayarannya. Ia kembali menatap Bram. Surat dari pengadilan sudah kamu terima. Besok, datang. Jangan membuat masalah. Tanda tangani semua suratnya, dan kita selesai. Anissa berbalik, tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk menjawab. Anissa, tunggu. Jangan tinggalkan kami di sini. Kamu tegas sekali, jerit Ibu Ratna, suaranya pecah dan penuh keputusasaan. Anissa tidak menoleh. Ia terus berjalan dan masuk kembali ke dalam mobilnya yang sejuk dan bersih. Saat mobil itu mulai bergerak maju, ia melirik sekilas dari kaca spion. Ia melihat dua sosok itu, semakin kecil dan semakin kabur, kembali menjadi bagian dari pemandangan kumuh yang menyedihkan. Ia tidak merasakan apa-apa. Bukan kepuasan. Bukan juga kesedihan. Hanya selesai. Bab itu akhirnya benar-benar telah ia tutup dengan tangannya sendiri. Kini, ia siap untuk hari esok. Hari kebebasannya. Ruangan itu dingin dan sunyi, hanya diisi oleh beberapa orang. Udara di dalamnya terasa syarat akan akhir dari sebuah cerita. Di satu sisi, Anissa duduk dengan punggung tegak lurus. Ia mengenakan setelan blazer berwarna putih gading yang sederhana namun memancarkan aura kekuatan dan kemapanan. Di sampingnya, Pak Hendrawan menata berkas-berkas dengan rapi. Wajah Anissa tenang, seperti permukaan danau di pagi hari yang tak berangin. Di seberang ruangan, di kursi pesakitan, Bram duduk membungkuk. Ia sendirian. Ibunya tidak datang, terlalu malu atau terlalu hancur untuk menunjukkan wajahnya. Bram mengenakan kemeja batik pudar yang jelas, sudah terlalu besar untuk tubuhnya yang kini kurus. Wajahnya kuyu, matanya terus menatap lantai. Seolah lantai keramik itu adalah satu-satunya hal di dunia yang tidak akan menghakiminya. Ketua Majelis Hakim, seorang pria parubaya yang bijaksana, berbicara dengan nada yang datar namun tegas. Prosesnya berjalan cepat. Bram tidak membantah satupun tuduhan. Penelantaran ekonomi, ketidakacuhan, semuanya ia akui dengan suara gumaman yang nyaris tak terdengar. Benar, Yang Mulia, adalah jawaban yang ia ulang-ulang seperti robot rusak.
Akhirnya, sang hakim menatap Anissa. Tatapannya melembut sejenak, seolah bisa melihat perjalanan panjang yang telah dilalui wanita di hadapannya. Saudari Anissa Larasati, kata hakim. Setelah mendengar semua keterangan, apakah Anda sudah sepenuhnya yakin dengan keputusan ini dan tidak ada lagi niat atau jalan untuk berdamai dan rujuk dengan suami Anda? Anissa berdiri. Semua mata di ruangan itu tertuju padanya. Ia menarik napas pelan, bukan karena gugup, tapi untuk mengumpulkan semua sisa masa lalunya dalam satu hembusan napas terakhir. Saya sangat yakin, Yang Mulia, jawabnya, suaranya jernih dan mantap, menggema di ruangan yang hening. Pernikahan ini sudah lama sekali mati. Kehadiran saya di sini hari ini hanyalah untuk mengurus surat kematiannya secara resmi. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki atau diselamatkan. Saya hanya ingin melanjutkan hidup saya dalam kedamaian. Kata-katanya adalah sebuah pernyataan final. Sebuah epitaf untuk sebuah hubungan yang telah menjadi racun. Sang hakim mengangguk mengerti. Ia mengangkat palu kayunya yang kecil namun terasa memiliki bobot takdir. Tok. Mengadili. Tok. Menyatakan. Tok. Dengan ini, gugatan cerai dari penggugat, Anissa Larasati, terhadap tergugat, Bramantio, dikabulkan secara fair stake. Mulai hari ini, pernikahan kalian dinyatakan putus karena perceraian. 3 ketukan palu itu adalah musik terindah yang pernah Anissa dengar. Rasanya seperti sebuah rantai berat yang selama ini membelenggu kakinya tiba-tiba putus dan hancur menjadi debu. Beban yang selama belasan tahun membebani pundaknya, kini terangkat. Ia memejamkan mata sejenak, merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa mengalir di seluruh tubuhnya. Ia bebas. Benar-benar bebas. Saat mereka berjalan keluar dari gedung pengadilan, sinar matahari pagi menyambut Anissa, seolah ikut merayakan kemenangannya. Ia merasa terlahir kembali. Dari belakang, sebuah suara parau memanggilnya. Nis. Itu Bram. Ia berdiri di puncak tangga pengadilan, tampak kecil dan tersesat. Anissa bahkan tidak berhenti atau menoleh. Sambil terus berjalan menuju mobil, ia hanya berkata pelan kepada pengacaranya, namun cukup keras untuk didengar oleh Bram. Pak Hendrawan, tolong pastikan saya tidak diganggu oleh siapapun. Semua urusan saya di kota ini sudah selesai. Kalimat itu adalah dinding terakhir yang ia bangun. Dinding yang tak akan pernah bisa ditembus oleh Bram. Pria itu hanya bisa menatap punggung Anissa yang menjauh, masuk ke dalam mobil mewah, dan menghilang dari pandangannya, dan dari hidupnya, untuk selamanya. Dari balik jendela pesawat, Anissa memandangi daratan Pulau Jawa yang perlahan mengecil di bawahnya. Awan putih menjadi satu-satunya pemandangan. Ia tidak merasa sedih meninggalkan tanah kelahirannya. Ia justru merasa seperti seekor burung yang akhirnya dilepaskan dari sangkarnya. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengirim sebuah pesan singkat kepada tunangannya. Semuanya sudah selesai. Aku bebas. Aku pulang ke rumah. Sebuah balasan datang seketika. Rumah menantimu. Aku juga. Fajar menyingsing di atas pelabuhan Victoria. Langit perlahan berubah warna dari nila keunguan menjadi oranye keemasan, memantulkan cahayanya di permukaan air yang tenang dan gedung-gedung pencakar langit yang megah. Anissa berdiri di balkon apartemen barunya yang luas dan indah. Ia mengenakan piyama sutra yang lembut, memegang secangkir teh hangat. Wajahnya damai, senyumnya tulus. Ini adalah pemandangan yang ia saksikan setiap pagi, sebuah pemandangan yang tak pernah gagal mengingatkannya betapa jauh ia telah melangkah. Sepasang lengan yang hangat dan kuat melingkari pinggangnya dari belakang. Jonathan Chen meletakkan dagunya di bahu Anissa. Apa yang sedang dipikirkan oleh istriku yang cantik pagi ini? Bisik Jonathan lembut. Mereka telah menikah sebulan yang lalu dalam sebuah upacara sederhana namun hikmat. Anissa tersenyum, menyandarkan kepalanya di dada suaminya. Aku hanya berpikir, betapa berbedanya arti sebuah matahari terbit. Jawabnya. Dulu, bagiku matahari terbit adalah pertanda dimulainya hari kerja yang panjang dan melelahkan. Sebuah siklus penderitaan. Sekarang, ia menatap cakrawala yang semakin terang, sekarang rasanya seperti sebuah janji. Janji akan hari yang indah, dan kehidupan yang indah, tambah Jonathan, mengeratkan pelukannya. Bersamamu. Mereka berdiri dalam diam, menikmati momen itu,
menikmati kehangatan satu sama lain dan kehangatan matahari pagi. Anissa telah menemukan pelabuhan terakhirnya. Sebuah rumah yang dibangun di atas fondasi cinta, rasa hormat, dan kedamaian. Sementara itu, ribuan mil jauhnya di Semarang, di bawah kolong jembatan yang sama, Bram dan ibunya terbangun karena bisingnya lalu lintas pagi. Mereka melanjutkan hidup dari mengais sampah dan belas kasihan orang lain, selamanya terperangkap dalam penyesalan, dihantui oleh bayangan rumah mewah dan kehidupan nyaman yang telah mereka hancurkan dengan tangan mereka sendiri. Takdir yang mereka pilih, kini telah menjadi penjara abadi tanpa jeruji. Bagi mereka, matahari terbit hanyalah pertanda dimulainya satu lagi hari penderitaan. Siklus yang tak akan pernah berakhir.